Sip. Oke, Bang Agus, ini kan masih di momen bulan suci Ramadan yang di awal ini. Mungkin seperti apa sih Bang Agus, mungkin kelanjutan dari perkembangan kasus Bang Agus yang waktu itu sempat melaporkan dari pihak DS karena adanya penggelapan uang tersebut, Bang Agus? Saya tinggal nunggu proses hukum aja sih. Lebih gede banget itu suaranya, boleh? Tinggal nunggu proses hukumnya aja. Perkembangannya sih. Oke, kalau Bang Rizadi gimana, Bang? Sebelumnya kami tim pembela kaum lemah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ayahanda Dr. Haji Abbas Said SHMH yang berusia 81 tahun. Semoga lebih berkah dan jaya terus tim pembela kaum lemah, dan semoga tetap sehat terus. Amin. Kemudian untuk informasi perkembangan terkait laporan polisi yang telah kita ajukan, yaitu laporan polisi terhadap 4 orang, Pertiwi Novianti, Pablo Genoa, Denny Sumargo, dan Geri Julian Saputra. Saat ini informasinya berdasarkan surat perkembangan hasil penyelidikan, 4 orang ini akan dipanggil segera dalam minggu-minggu ini, terutama Denny Sumargo yang dipanggil pertama oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya akan memanggil Denny Sumargo atas dugaan tindak pidana yang mengalihkan dana uang 1,3 miliar tersebut tanpa persetujuan M. Agus Salim klien kami ke korban bencana alam Liutobi di Nusa Tenggara Timur itu. Denny Sumargo merupakan otak intelektual dadar untuk mengalihkan dana tersebut kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus sampai saat ini dalam jangka waktu 7 bulan ya ini perkara ini tidak kunjung selesai. Ya, artinya apa? Denny Sumargo harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga klien kami M. Agus Salim mengalami kerugian. Bulan puasa ini Agus tetap berpuasa, berdoa, dan berharap ya Gus ya, agar uang donasinya bisa kembali, dan kita juga minta kepada pihak kepolisian ya agar Denny Sumargo dihukum seberat-beratnya Gus ya, dihukum seberat-beratnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang mengalihkan dana tersebut kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur tanpa persetujuan M. Agus Salim. Oke, Bang, mungkin hingga saat laporan ini masih berjalan, berarti belum ada pengembalian sama sekali dari pihak Densus. Apalagi kan sebelumnya uang tersebut dipakai untuk korban bencana. Ya, sampai saat ini tidak ada komunikasi ya, artinya Denny Sumargo tidak beritikat baik untuk komunikasi kepada kami untuk mengembalikan donasi tersebut. Sampai bulan puasa ini ya, di bulan puasa suci Ramadan kita tetap memproses hukum terhadap laporan polisi ini, dan informasinya besok saksi dari kita Mbak Wulan akan diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan polisi yang kita buat juga sebagai saksi yang memperkuat kita juga. Oke, Bang, bisa dibilang kan ini kan masih carut marut ya kasus ini, apalagi kan kemarin sempat ada info terbaru dari yayasan menggugat juga Novi. Gimana nih Bang mungkin melihatnya Bang? Adanya case baru bisa dibilang ya. Mungkin Oke, jadi kalau misalkan terkait masalah mereka yang terjadi di internal dari yayasan, sebenarnya itu juga salah satu mungkin kalau kita anggap bahwa itu memang sudah takdir, dan dimana kita juga tahu bahwa apa yang selama ini kita tuduhkan, apa yang selama ini kita sangka, yang tidak adanya transparansi dari awal yang dilakukan oleh yayasan, jadi memang benar-benar terbukti terjadi. Hal ini juga dibuktikan dengan statement dari mantan ketua yayasan, yaitu Pertiwi Novianti, dan juga mantan ketua yayasan yang baru kemarin dipilih kan saudara Geri Julian, yang menyebutkan bahwa uang donasi di awal itu yang senilai kurang lebih 90 juta sekian dipakai itu atau diserahkan kepada klien kami hanya sebesar 23 juta, yang sisanya memang tidak ada transparansi itu dari awal. Nah, jadi kalau buat kita sebenarnya kita nggak fokus ke arah sana, itu kan biarkan mereka nanti yang bergulir, tapi kita tetap kepada apa yang dilakukan oleh Denny Sumargo kepada klien kami yang membagikan uang KTT, itu merupakan suatu perbuatan yang memang
kami sangat kecewa sebagai masyarakat itu tidak punya rasa empati ataupun tidak taat kepada hukum. Jadi dengan membuat seolah-olah dialah sebagai orang yang bertanggung jawab di sini, itu juga membuktikan bahwa dia adalah sebagai orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu nanti akan jatuh juga tuh. Gak mungkin orang sombong itu akan berdiri terus tegak bahwa seolah-olah negara ini kayak seolah-olah punya dia gitu, nggak bisa. Jadi nanti kita lihat bahwa tadi dari rekan kami juga saudara Rezali menyampaikan nanti akan diperiksa, yang dimana kemungkinan besar di akhir bulan besok itu sudah naik ke proses tahap penyidikan, agar kami juga minta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk cepat menangani kasus klien kami. Oke, dari pihak sana mungkin sudah ada pemanggilan juga nggak sih Bang? Infonya Panggilannya udah siap. dari pihak keempat yang dilaporkan tersebut. Maksudnya? Keempat orang yang dilaporkan atas kasus ini. Iya, empat orang itu pasti dipanggil gitu. Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Geri Julian Saputra, dan Pablo Gunuwa pasti akan dipanggil. Dalam BAP kita itu kita sampaikan, kita tuangkan semua ya peran mereka masing-masing 4 orang itu. Terutama Denny Sumargo dan Geri Julian Saputra yang mengalihkan membelanjakan dana donasi Agus Salim kepada korban bencana alam NTT di Hulu Tubi itu. Coba bayangkan ya, seandainya Agus ini lebaran ya, uang donasinya nggak kembali, siapa yang bertanggung jawab? Denny Sumargo kan, ini bulan puasa. Ini bulan puasa, kemudian nanti sampai lebaran kalau donasinya nggak kembali, Denny Sumargo harus bertanggung jawab atas perbuatannya ini. Agus kalau nggak bisa kembali atau mudik ke Aceh, Denny Sumargo yang harus bertanggung jawab. Ya, kita memohon kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka kepada Denny Sumargo, karena otaknya adalah Denny Sumargo ini. Dia berani juga membelanjakan kepada masyarakat NTT ini. Padahal uang ini adalah uangnya miliknya Agus Salim. Donatur memberikan transfer langsung ya, donasinya kepada Agus Salim, kemudian dititipkan kepada yayasan ya. Dan lama kemudian bulan Januari tanpa persetujuan Agus Salim dialihkan ya, sampai bulan suci Ramadan ini ya. Dan bahkan nanti kalau lebaran nggak ada itikat baik, Denny Sumargo harus bertanggung jawab, intinya itu ya. Dan kita tidak ada kata maaf di bulan suci Ramadan ini kepada Denny Sumargo ya. Itu peringatan tim pembela kaum ulama kepada Denny Sumargo. Silakan. Mungkin ada yang tambahan lagi? Silakan. Mungkin dari Mbak? Menambahkan sedikit ya, berdasarkan bukti yang baru kami terima SPTMJ dari yang ditandatangani oleh Densu ya, Denny Sumargo dan Geri Julian. Di situ beberapa poin tersebut ada yang mengatakan Denny Sumargo siap pasang badan pidana maupun perdata. Bahkan Denny Sumargo pun akan menggantikan pengobatan Agus. Dan itu jelas siap pasang badan maupun perdata maupun pidana. Dan jelas Denny Sumargo akan pasti masuk mengenai pelanggaran ini ya, pasalnya akan kena ke dia. Untuk Denny Sumargo siap-siap ya, pidana penjara pasti mengenai Anda. Karena semua tanggung jawab ada di Anda, dan Anda terlalu pede, terlalu percaya diri, terlalu berani ya menantang Agus, menghabiskan uang Agus. Dan yakinlah pidana ini, dia menantang pidana maupun perdata dia siap. Bahkan mengobati Agus pun dia akan mengembalikan itu uang Agus. Dan kami menanti omongan Anda. Mbak, bisa dibilang tuh sehingga saat ini omongan atau janji-janji yang dilontarkan oleh Bang Densu sendiri belum ditepatin ya Mbak? Boro-boro sekarang Gimana tuh Mbak? hilang. Apalagi kan bisa dibilang kan Bang Agus untuk pengobatannya aja masih terlontang. Iya, Mungkin benar. seperti apa? Pengobatan Agus sampai hari ini Agus belum ada ya Gus ya, belum ada karena duitnya kan memang nggak ada di Agus, duitnya sudah hilang. Dan sekali lagi saya sampaikan buat Denny Sumargo, jangan coba-coba lobby-lobby ya, jangan coba lobby polisi. Kami yakin polisi itu sekarang benar-benar bersih, benar-benar membela kami, karena yang benar pasti dibela dan yang benar pasti menang. Keadilan itu pasti ada. Jangan coba-coba menyuap-nyuap polisi, melobi-lobi polisi, dan melobi-lobi kami pun jangan harap lagi, karena kami tidak ada damai lagi buat Anda.
Oke. Kalau dari Bang Agus seperti apa nih Bang? Apalagi kan ini bisa dibilang kan di tahun penuh berat ya Bang, yang menjalani puasa pertama kali tidak bisa melihat ya Bang. Mungkin Abang sendiri gimana sih Bang? Sempat ada kegundahan gak sih Bang pada awal menjalankan ibadah puasa pada saat di hari pertama Bang? Ya untuk kegundahan sih pasti ada sih gitu. Karena saya ngerasa orang-orang yang saya anggap baik gitu bisanya melakukan hal-hal sebodoh dan sekonyol itu gitu. Menurut saya menghilangkan rasa kepercayaan saya terhadap orang-orang yang saya sangka baik gitu. Itu aja sih menurut saya sih, karena keadilan bagi saya tidak ada ketika saya nanti disuruh datang untuk berobat ini, nanti saya diolok-olok, dimain-mainin, diejek-ejek. Ya sekarang coba posisi siapa yang mau kalau misalnya disuruh berobat tiba-tiba nanti besoknya beda lagi nih, dia diolok-olok mau begini atau kok bisa begini gitu kan. Jadi kan saya ngerasanya seakan-akan saya sakit ini, saya orang sakit gitu, bisa-bisanya dipermainkan sekejam itu sampai sekarang gitu. 7 bulan loh saya ngerasainnya gitu yang harusnya itu untuk saya tapi diperlakukan seperti itu ya, termasuk Pak Denny lah gitu, kejam sekali perlakuan Anda ke saya gitu. Itu sih, itu aja sih. Oke. Apalagi ini sudah memasuki hari ketiga ya Bang ya menjalankan puasa, gimana nih Bang? Akhirnya untuk untuk menghibur rasa kesedihan Abang sampai diundang sama Bang Farhat hari ini untuk buka puasa bersama, gimana nih Bang mungkin? Ya pasti saya sangat senang sekali. Ya terutama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya Pak Farhan. Semoga panjang umur, diberkahi rezekinya, diberkahi kesehatannya. Semoga apapun itu kedepannya menjadi yang terbaik. Untuk hari ketiga puasa ini sangat bahagia, saya rasa bisa ketemu lagi, berkumpul lagi sama Pak Farhan. Itu aja sih. Oke. Tapi ada yang berbeda nggak sih Bang yang Abang rasakan di bulan puasa di tahun ini Bang? Apalagi kan bisa dibilang kan memang dari fisik pun juga berbeda ya untuk saat ini. Mohon maaf. Iya sih. Ya menurut saya sih semua itu kan proses. Jadi saya ikutin aja prosesnya. Saya pun saya bilang merasa diri saya bahagia. Ya saya bahagia. Merasa diri saya mungkin sedih. Ya mungkin saya sedih. Tapi semua itu saya jalanin aja lah seperti apa ke depannya gitu. Oke. Tapi apa sih Bang yang membuat Abang happy, bisa bilang bahagia menjalani di 3 hari puasa ini Bang, mungkin bersama Teteh juga? Ya karena ditemani sama istri yang setia juga, jadi hari-hari saya tuh nggak terlalu ingat hal-hal yang menyiksa lah pada diri saya gitu, yang berkendala ataupun secara fisik ataupun mental saya gitu. Karena saya dikelilingin orang-orang baik juga gitu, yang baik-baik ke saya juga, yang beri dukungan juga. Dan saya juga kadang-kadang untuk menghibur diri saya, kadang-kadang saya melakukan aktivitas kayak menghibur diri, sekedar menghibur diri lah dengan lab streaming gitu sih di TikTok. Oke. Kalau Teh Elmi mungkin Teh cara menghibur Abang biar tidak merasa sedih, apalagi kan ini di bulan puasa kan pasti banyak momen-momen yang terlewatkan, yang biasa dilewatkan bersama, saat ini mungkin bisa dibilang kurang nih Teh. Kali ini dia ngajak nyanyi-nyanyi sih, karaokean, nyanyi oh bang karaokean kita yuk, katanya happy yuk, katanya gitu sih palingan. Jadi kalau bosan ya kita telepon abang, jadi abang juga hilangin rasa sedihnya. Oke Bang Agus, mungkin apa sih Bang harapan Abang di momen bulan puasa ini kan, apalagi di momen penuh berkah ya di bulan ini, mungkin seperti apa Bang? Ya harapan saya semoga bisa menjadikan bulan yang terbaik lah buat hidup saya, itu aja sih. Oke, mungkin dari Bang Rizaldi atau yang lainnya mungkin harapan di Pesan kita kepada Denny Sumargo, kamu Denny Sumargo harus hadir memenuhi panggilan polisi yang akan dipanggil dalam minggu depan ini. Kamu Denny Sumargo jangan mangkir lagi ya atas laporan polisi yang kita buat ya. Bukan tindak pidana penggelapan donasi, kamu harus hadir dan jangan kabur.
atas panggilan laporan polisi tersebut. Karena polisi sedang mengirim undangan klarifikasi kepada kamu. Oke, yang lainnya mungkin? Betul? Ada pesan? Yang mau tambahan nggak? Mau tambahan? Bang, mau nambahin bang? Jaka. Ya, pada prinsipnya kami dari pembela kaum lemah dalam hal ini berharap pihak kepolisian segera menangkap orang-orang yang zolim kepada Agus. Satu persatu orang yang zolim kepada Agus akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dan saya selalu sampaikan di Komal-Komal, walaupun kebohongan secepat cahaya suatu waktu akan kalah dengan kebenaran. Dalam hal ini kami sebagai pembela kaum lemah yakin bahwa Agus adalah orang yang benar, dan terbukti saat ini mereka cakar-cakaran. Gary menghantam Nopi menghantam diri, dan terakhir Densu telah membuat pernyataan, dia telah keluar bahwa aktor intelektual yang sebenarnya yang membuat uang Agus berpindah ke masyarakat NTT itulah ada Densu. Densu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu berdosa. Kamu telah menjolimi klien kami. Jika Agus ingin berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan keluargamu, aku yakin Tuhan akan mengabulkan doanya Agus. Terima kasih. Oke.